Awalnya kita diajak bicara tentang nasab, kemudian kita diajak juga bicara tentang sejarah, kemudian kita bicara juga tentang manuskrip, dan pada akhirnya kita bicara juga tentang DNA. Tapi semakin banyak data yang saya kumpulkan, semakin muncul pertanyaan besar. Kenapa pembahasan nasab ini justru makin menghilang? Kenapa yang muncul malah benturan antar suatu kelompok? Kenapa yang dibicarakan itu bukan lagi bukti, tetapi musuh? Kenapa yang diperdebatkan lagi bukan lagi soal data, tapi siapa yang harus dilawan, siapa yang memprovokasi, atau siapa yang diprovokasi. Saya menganalisis ratusan komentar dari belasan video dari pembela Ba'alawi. Dan hasilnya cukup menegangkan, sangat mengejutkan. Yang tumbuh ini bukan diskusi nasab, yang tumbuh justru konflik sosial. Apakah ini sebuah kebetulan ataukah publik sedang diarahkan masuk ke dalam sebuah jebakan besar? Inilah yang akan kita bahas di episode pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Papaza Insight. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie di manapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini, di bagian pertama dari sebuah serial analisis perilaku narasi di dalam polemik nasab yang berlangsung hampir 4 tahun. Dan perlu juga saya tegaskan di awal bahwa ini kita tidak membahas apakah nasab Alawi sahih atau tidak, tapi bagaimana medan pertempuran yang terjadi saat ini di media sosial ataupun bahkan di publik nyata, di mana tingkat polarisasi itu semakin tinggi dan semakin meningkat rasionya. Bahkan secara statistik itu melonjak hampir 3 kali lipat dari 3 ataupun 2 tahun yang lalu. Yang akan saya bahas hari ini dan menjadi sebuah edukasi publik, dan saya rasa publik juga berhak dan perlu tahu terkait perilaku narasi. Ya, apa yang dibicarakan publik ya di ruang publik, ya, di arena sosial media, seluruh platform media sosial, dan apa yang sebenarnya didorong yang menjadi sebuah perhatian publik. Dan apa juga yang perlahan ini menghilang dari ruang diskusi publik. Karena dalam setiap polemik besar seperti isu nasab ini yang sudah menjadi isu laten sepanjang masa, seringkali yang paling penting ini bukan apa yang dibahas, tapi apa yang sengaja tidak lagi dibahas. Nah, dalam video pertama ini saya menggunakan metodologi riset dengan mengumpulkan sampel sebanyak 12 video, kemudian dari 4 channel yang berbeda, serta saya kumpulkan itu menjadi 931 komentar. Channel yang dianalisis antara lain adalah SR Official, kemudian IPH TV, kemudian Pecinta Gaib, kemudian Jarik Channel, kemudian Fakta News, kemudian Kronik Ideologi, kemudian Henry Official. Dan saya nggak memilih video yang sejalan dengan pemikiran daripada para pendukung tesis keimat. Saya sengaja memilih video yang mendukung narasi Ba'alawi. Dari seluruh struktur narasi, kemudian komentar yang muncul, dan beberapa akun-akun yang berkomentar, supaya hasilnya itu lebih objektif. Nah, penjelasan yang saya maksud di sini adalah komentar-komentar yang sudah saya petakan satu persatu. Ya, ada yang sampai 100 komentar, cuma kita ambil adalah 100 komentar per video. Nah,
Bukan siapa yang bicara sebenarnya, tapi apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang ditayangkan, dan apa yang sedang dibahas. Kemudian saya kelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, itu nasab, kemudian DNA, kemudian manuskrip, kemudian konflik sosial, kemudian loyalitas kelompok, loyalitas tokoh, serangan kepada lawan, kemudian isu politik dan mobilisasi kelompok. Nah, di dalam temuan pertama, ini saya melihat bahwa nasab ini mulai hilang. Ini temuan pertama dan mungkin yang paling mengejutkan. Kita ingat 3 tahun, 4 tahun yang lalu, publik itu datang karena isu nasab yang dihadirkan melalui tesis keimanan. Kemudian diperdebatkan, kemudian dipersoalkan gitu kan. Tapi komentar yang membahas nasab ini justru sangat sedikit hari ini. Yang jauh lebih dominan itu adalah sebuah konflik. Dan saya menemukan ada indikasi kuat bahwa Ba'alawi sengaja menggiring isu nasab yang semula sebagai kajian akademik itu kepada konflik sosial. Mereka merasa tidak mampu menghadirkan bukti bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa atau bukan, dan sambungan nasab mereka sampai hari ini yang kata mereka adalah sebagai cucu Nabi, itu mereka nggak mampu untuk menunjukkan dengan bukti apapun, baik dengan kitab nasab, manuskrip, DNA, dan seterusnya. Sehingga di dalam perilaku narasi di sosial media, seluruh pembela Ba'alawi ini memberikan sebuah pengalihan terhadap substansi yang ada. Mereka mengalihkan isu nasab ini menjadi sebuah konflik sosial dengan menyerang atau mendelegitimasikan seseorang, personalnya, menghancurkan kredibilitas misalkan, kemudian menghancurkan ataupun secara orang yang membahas nasab, kemudian orang yang membahas nasab itu dianggap sebagai provokator, dianggap sebagai musuh dan seterusnya. Jadi yang diserang itu adalah personalnya, supaya personal itu di mata publik itu tidak menjadi sebuah perhitungan. Dan ini temuan-temuan yang sangat kuat yang saya amati dari beberapa tahun ini sebenarnya. Kemudian narasinya, kalau isu pokoknya utamain nasab, mencari ketersambungan secara manuskrip, data nasab, silsilah, Ba'alawi hari ini cucu Nabi atau bukan, kemudian dicocokkan dengan DNA, maka seharusnya pembicaraan itu dipenuhi atau publik itu dipenuhi dengan silsilah ataupun dengan dokumen atau bicara manuskrip atau DNA ataupun metodologi. Harusnya diarahkan kepada sesuatu hal yang bisa dibahas dengan kajian. Tapi yang muncul justru benturan, kemudian perlawanan, kemudian ancaman, penggerudukan, musuh bersama, dan ini bukan dugaan. Ini yang terlihat dari pola komentar yang saya amati. Nah, kemudian kedua, ini muncul musuh bersama. Di dalam banyak video, objek pembicaraan ini bukan lagi apakah nasab itu sahih, apakah nasab itu bisa dibuktikan, apakah nasab itu benar, tapi siapa yang harus dilawan. Dan ini adalah temuan yang menjadikan sebuah temuan yang sangat relevan dengan semakin hilangnya isu nasab di publik, di mana publik itu diarahkan supaya isu substansi itu hilang, sehingga terjadi konflik sosial. Nah, narasi yang dibangun di dunia media sosial, kalau kita lihat dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut dengan pergeseran arena. Sebisa mungkin narasinya dikelola, diatur, ya, kemudian disampaikan ke publik supaya publik itu bisa digeser arenanya. Yuk kita bergeser, yuk arenanya dari isu nasab ini yang secara akademik kita bahas, secara kajian ilmu, digeser terhadap konflik. Pertanyaan awal itu menghilang. Siapa Ubaidillah, dia nggak nyambung kepada cucu Nabi atau enggak, kemudian kenapa 550 tahun itu bisa tertutup ataupun tidak ada datanya, ini belum dijawab. Sampai menghilang sehingga seperti 12 pertanyaan keimanan pun nggak bisa jawab.
Kemudian publik ya dihadirkan dengan narasi baru, kemudian dipindahkan di arena baru. Arena yang jauh lebih emosional. Karena konflik itu lebih mudah ini menarik perhatian publik daripada sebuah data atau sebuah verifikasi. Kemudian temuan yang ketiga, konflik ini lebih laku daripada sebuah bukti. Video-video yang saya analisis dari 12 video tadi ya dengan tema benturan sosial ini memiliki engagement yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada video yang membahas substansi. Karena algoritmanya itu ke sana gitu loh. Algoritmanya menghitung ke sana. Karena konflik benturan itu engagementnya itu jauh lebih luas jangkauannya ataupun lebih viral dibanding kita membahas kajian kitab, membahas filologi, membahas manuskrip, menerjemahkan kitab dan seterusnya. Dan ini menunjukkan sesuatu hal yang besar. Publik ini sedang dibawa masuk ke arena yang berbeda. Arena emosional, bukan arena pembuktian. Tentunya secara logika teman-teman itu bisa menyimpulkan kalau dibawa ke arena yang jauh lebih emosional berarti menutupi sebuah pembuktian. Ini yang harus publik paham. Nah, kemudian keempat, loyalitas tokoh ini mengalahkan substansi. Banyak komentar yang tidak menjawab argumen. Coba saat ini siapa yang kibin-kibin mana yang bisa menjawab substansi? Kibin-kibin mana yang bisa menjelaskan argumen terkait nasab Balawi? Gak akan ada. Kibin-kibin terlibat komentar-komentar yang ada di kolom komentar di setiap video. Gak akan ada. Gak membahas bukti, gak membahas metodologi, dan tetap langsung menunjukkan sebuah loyalitas. Satu komando. Nah, ketika sebuah polemik ini berubah menjadi sebuah pertarungan identitas, kita bicara hari ini gitu ya, maka bukti itu sering tidak pernah terjawab. Seringkali tidak lagi hal yang penting untuk publik pahami. Udah nggak penting sekarang bahas Balawi Jusuf Nabi itu bukan. Udah nggak penting juga bukti bahwa Balawi Jusuf Nabi hanya berkuar-kuar saja, hanya mengklaim saja, namun ketika mengklaim ada yang mengcounter, mereka mengalihkan isu dengan konflik sosial. Yang penting hanya siapa kawan, siapa lawan, ya, anti Balawi, anti ulama, ya, maka menjadi musuh bersama. Termasuk serangan pada PWLS misalkan, kemudian Kiimat, seluruh pendukung Kiimat itu dianggap lawan, ya. Seluruh pendukung Kiimat itu dianggap pemecah belah umat. Seluruh pendukung Kiimat itu sebagai provokator yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Dianggap provokasi. Ya, ini yang menjadi temuan-temuan yang bisa saya sampaikan. Sehingga kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dari 931 komentar yang saya analisis sementara ini, muncul satu pola yang tidak bisa diabaikan hari ini. Kita sudah masuk di tahun keempat, ini harus lebih dewasa lagi menyikapi sebuah konflik. Harus lebih lagi cermat dalam menyikapi sebuah isu. Publik itu pertama masuk karena nasab. Yang tadinya nggak tahu, yang tadinya husnuzon habaib cucu Nabi, ada tesis Kiimat, kemudian mereka masuk ke ruang publik, kemudian memberikan unek-uneknya mungkin dalam beberapa tahun ini yang nggak bisa tersalurkan gitu kan, atau memberikan sebuah curhatan dan seterusnya lah, ataupun komentar. Kemudian publik diseret ke arena konflik sosial hari ini. Publik itu datang untuk mencari sebuah jawaban. Balawi Jusuf Nabi atau bukan? Kok sekarang sering main klaim? Ngaku-ngaku, isong habaib. Ya, tapi akhirnya diajak untuk memilih sebuah kubu. Dan ketika itu terjadi, yang kalah pertama kali itu adalah akal sehat.
maka diskusi itu berubah menjadi sebuah pertengkaran. Dan terakhir dari saya, ada satu hal pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau pembahasan DNA ini makin sedikit, pembahasan manuskrip makin dikit, pembahasan naskah juga semakin sedikit, lalu siapa sebenarnya yang menjaga agar tetap hidup narasi itu? Apa ini murni sebuah dukungan organik untuk membela Ba'alawi, atau ada pola amplifikasi yang jauh lebih terstruktur? Saya belum menjawabnya hari ini, karena ini saya masih mengumpulkan data-data tambahan untuk periode baru. Kalau periode lama ini sudah saya buatkan sejak bulan Juli tahun 2025. Namun dinamika itu naik turun. Saya perlu data terbaru kurun waktu 3 bulan terakhir. Ada video tambahan, ada komentar tambahan, dan pola akun lintas kanal. Dan di episode berikutnya, saya akan masuk ke pertanyaan yang jauh lebih sensitif. Untuk bela nasab, Ba'alawi tak butuh ahli, tapi butuhnya buzzer. Dan sebelum menjawab itu, saya ingin memastikan bahwa yang berbicara itu adalah data, bukan prasangka. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.